Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan pembelajaran hari ini bisa manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Berdoa dimulai. Nah, selesai, cukup. Selanjutnya silakan untuk anak-anak membuka buku pelajaran hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini tentang menentukan ide pokok atau pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sebelumnya silakan semuanya anak-anak untuk membaca dan memahami materi ini. Saya beri waktu 15 menit untuk memahaminya. Sudah selesai. Selanjutnya silakan apa yang bisa ditanyakan sebelum materi saya terangkan. Lanjut ya, tidak ada ya. Berarti materi pertama tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Nah, bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut terdapat ide pokok atau kalimat utama, pokok pikiran, dan kalimat pengembang. Jadi itu. Jadi dalam satu paragraf itu terdapat ide pokok, terdapat kalimat utama, terdapat pokok pikiran, dan kalimat pengembang. Nah, kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi suatu paragraf. Jadi sebelum kita kalau kita mau membuat paragraf itu, kita harus menentukan kalimat utamanya atau ide pokok gagasan. Nah, ini tugas kita adalah menentukan ide pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Terus kalimat pengembang. Jadi setelah ada kalimat utama, pokok pikiran, lalu dilanjutkan dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Artinya dalam paragraf ada kalimat utama, ada ide pokok utama, lalu ada kalimat pengembang. Biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Nah, makanya gitu, kenapa saya kok menjelaskan tentang ini? Karena kita kalau mau menentukan pokok pikiran atau ide pokok teks lisan dan tulis, kita harus mengetahui ini, semua ini. Dan yang perlu sama ketahui semua, ada beberapa jenis paragraf. Ada 4 jenis paragraf, yaitu yang pertama tentang deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas itu yaitu kalimat pengembang. Jenis paragraf yang kedua yaitu induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Jadi tadi yang deduktif kalimat utamanya itu ada di depan. Kalau paragraf induktif itu kalimat utamanya atau ide pokoknya itu ada di belakang. Yang ketiga paragraf campuran. Nah, ini paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengembangkan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama.
Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Jadi kalau paragraf campuran, kalimat utama atau ide pokoknya itu ada di awal paragraf dan ada di akhir paragraf. Yang di akhir paragraf itu hanyalah untuk menegaskan atau penegasan yang ada di awal tadi. Selanjutnya paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Ini yang agak sulit. Yang tadi ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di akhir paragraf. Namun kalau paragraf interaktif ini kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelasan sebagai pengantar, lalu disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu masih dilanjutkan dengan gagasan penjelas. Dia agak sulit ya untuk menentukan kalau kita mau mencari ide pokok paragraf. Pas paragraf yang mau kita cari ide pokoknya yaitu tipenya atau jenis paragrafnya paragraf ineratif. Ini agak sulit karena kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf iteratif. Kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Jadi gitu ya. Jadi di awal itu adalah kalimat pengembang atau penjelas, lalu diikuti dengan kalimat utama atau ide pokok paragrafnya, lalu diikuti lagi dengan kalimat pengembang atau penjelas. Nah, bagi siswa-siswa ada tiga yang harus kalian pahami apabila mau mencari ide pokok paragraf. Yang pertama, memahami topik atau isi paragraf tersebut. Jadi kalian seumpamanya disuruh menentukan, nanti saya suruh menentukan ide pokok paragraf atau ide pokok bacaan dan lisan, nah itu kalian harus memahami topik atau isi bacaan tersebut. Topiknya itu apa? Yang kedua, membaca teks secara utuh dengan seksama. Nah, artinya siswa sebelum kita melanjutkan di pencarian ide pokok, kita harus membaca seluruh paragraf tersebut dan kita harus memahaminya. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang ketiga ini yaitu, jadi di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf kita juga harus paham. Juga di paragraf 1 dan di paragraf 2 dan selanjutnya. Itu memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengetahui paragraf yang kita teliti itu jenisnya apa. Jadi apa jenis paragraf ineratif atau campuran atau induktif atau deduktif. Ingat ya, yang pertama tadi jenis paragraf yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga paragraf campuran, yang keempat paragraf interaktif. Dah sekian dari di situ materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan soal-soal yang sudah saya bagikan. Dikerjakan di rumah untuk penugasan anak-anak di rumah. Nah, jadi itu jangan lupa tugasnya. Lalu selanjutnya untuk materi ini saya harapkan siswa-siswa besok setelah materi ini sudah sampai besok bisa melakukan atau menentukan ide pokok pikiran dalam paragraf. Udah, begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.